berterima kasih kepada Ibu Asrama yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ayat yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-105. Pembacaan Alkitab ini kita baca secara bergantian. Kaum pria membaca ayat yang berangka ganjil dan kaum wanita membaca ayat yang berangka genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Kaum pria, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakali daripada semua pengajarku, sebab perkataan-perkataanmu benar. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang kata-katamu. Terhadap segala jalan aku menaatiku, supaya aku berjalan terhadap firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi kata-kataku, lebih daripada malu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari kata-katamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. bersama-sama. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ayat yang ke-105, kita akan belajar bersama tema pedoman yang benar. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melangkah atau ketika kita melakukan sesuatu, tentunya kita butuh yang namanya pedoman. Apa sih itu pedoman, teman-teman? Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar. Pedoman juga adalah pegangan atau petunjuk. Untuk apa? Untuk melakukan, bahkan menentukan ketika kita ingin bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi dalam artian lain, pedoman adalah ketentuan dasar yang menjadi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Itu pengertian pedoman, teman-teman. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa penulis kitab Mazmur ini ada beberapa orang. Dan salah satu yang menjadi penulis utama dari kitab Mazmur ini adalah Daud. Sehingga pada Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud menjadi teladan yang dapat kita contoh pada pagi hari ini, teman-teman. Apa yang bisa kita lihat dari tokoh Daud? Tentunya Daud memiliki pedoman yang benar dalam kehidupannya. Dalam menjalani kehidupannya, Daud berjalan sesuai dengan pedoman yang benar. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, Taurat Tuhan. Sebagai anak muda, sebagai hamba Tuhan di tempat ini, teman-teman, inilah yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan seperti Daud. Bagaimana ciri orang yang menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupannya? Kita lihat dalam kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat yang ke-105. Yang pertama, ciri orang yang menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupannya adalah mencintai firman Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-97a. Betapa ku cintai Tauratmu. Ini adalah sebuah ungkapan cinta yang diungkapkan, ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal 119 ini. Kalau kita lihat keseluruhan pembacaan ini, kisah cinta yang menjadi ungkapan Daud ini bukan tertuju kepada seseorang, tetapi tentang rasa cintanya yang begitu besar kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Tentunya teman-teman, ketika Daud mencintai firman Tuhan, bukan hanya saat dia sudah menjadi raja. Ketika dia sudah menjadi raja, baru dia mencintai firman Tuhan. Tapi kita lihat ketika Daud masih muda pun dan berperang melawan tentara Filistin yang hebat, yang besar, yaitu Goliat, kita bisa melihat kisahnya dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-58. Di situ dibuktikan bahwa pada saat itu pun Daud sudah mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Ketika dia berperang melawan Goliat, dia mengandalkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan berpihak kepada Daud, teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita
Kristus, dalam kehidupan kita pun kita harus seperti ini, mencintai firman Tuhan. Apa bukti bahwa kita mencintai firman Tuhan, teman-teman? Kita lihat di bagian B. Aku merenungkannya sepanjang hari. Bukti dari kita mencintai firman Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Merenungkan dalam artian ketika kita membaca, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu, teman-teman. Ketika kita sering membaca Alkitab, kita pun dituntut untuk harus sering lebih melakukan itu, teman-teman. Melakukan apa yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Ini pun menjadi teguran bagi saya secara pribadi untuk supaya membaca kebenaran firman Tuhan. Karena terkadang ketika membaca kebenaran firman Tuhan ada rasa malas, rasa bosan. Tapi pada pagi hari ini saya juga ditegur secara pribadi untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mencintai firman Tuhan, Daud mengatakan bahwa ia menjadi lebih bijaksana. Di ayat yang ke-98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi Daud secara pribadi dia mengakui bahwa perintah yang ada di dalam Taurat Tuhan, yang ada di dalam firman Tuhan menjadikan dirinya lebih bijaksana. Sebagai seorang raja, kebijaksanaan sangat dia butuhkan dalam kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kebijaksanaan dapat menjadikan orang dapat mengambil tindakan yang benar sesuai dengan keadaan situasi yang ada di sekitarnya. Kemudian apalagi ketika Daud mencintai firman Tuhan, ketika Daud merenungkan firman Tuhan, yang ia dapatkan adalah di ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dia lebih berakal budi. Daud tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga yang Daud dapatkan ketika dia mencintai dan dia merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan adalah di ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ketiga hal ini diawali dengan kata lebih. Berarti Daud sebelumnya sudah punya itu, tapi dengan kebenaran firman Tuhan dia menjadi lebih dari biasanya, teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan kita pun harus memiliki ketiga hal ini. Tentunya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, ciri orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupannya adalah mampu menahan diri. Kita lihat di ayat yang ke-101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Teman-teman, menahan diri dalam artian lain juga mengendalikan diri. Jadi Daud dalam konteks pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan menjadikan dirinya lebih mampu untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Tentunya dari kejahatan, menahan diri dari dosa. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan si Raja Daud, dia mampu menahan diri dalam artian bukan berarti kehidupan Daud tidak pernah dia melakukan dosa. Justru dalam masa pemerintahannya Daud pernah melakukan kesalahan yang besar, dosa yang besar. Dia tidak hanya melakukan perzinahan atau tidak hanya berzina dengan Batseba, tetapi dia juga merancang kejahatan untuk membunuh Uria, suami Batseba, dan beberapa dosa yang lain yang dilakukan oleh Daud. Akan tetapi teman-teman, Daud menyesali perbuatannya. Apa yang dia lakukan dia sesali, teman-teman. Ini yang menjadi poin utama dari Daud, yaitu pertobatannya. Ketika Daud melakukan kesalahan, dia menyesali itu. Tuhan mengasihi Daud sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud, untuk menegur Daud dari kesalahannya. Dan hebatnya Daud, meskipun sebagai seorang raja, dia tetap mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Dia mendengar itu dan dia menyesali, bertobat dan tidak mengulangi hal itu lagi, teman-teman. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan, Daud tidak lagi mau melakukan dosa. Lewat Taurat Tuhan yang dia renungkan, yang dia cintai, dia tidak lagi mau melakukan dosa.
dosa. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, tetapi dia mau untuk melakukan kebenaran, yaitu sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Daud hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tahu orang yang hidup takut akan Tuhan, berarti dia mencintai apa yang Tuhan cintai dan juga membenci apa yang Tuhan benci. Jadi di dalam kehidupan kita terkadang kita seperti ini teman-teman. Kalau kita sudah tahu bahwa kita terus hidup dalam dosa atau kita telah melakukan dosa, karena kita tidak mau untuk membaca Alkitab. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, justru Alkitab menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita bahwa kita harus mampu untuk menahan diri ketika kita sudah melakukan dosa. Firman Tuhan kan gunanya untuk mengajar orang, menyatakan kesalahan. Jadi ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, marilah kita seperti Daud. Kita bertindak dengan pertobatan yang ada dalam kehidupan kita ketika kita menyesali setiap perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita. Amin. Kemudian yang ketiga teman-teman, orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupnya pasti memiliki masa depan yang terarah. Mazmur 100 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi teman-teman, orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupannya memiliki masa depan yang terarah. Karena apa? Firman itu yang kita baca, firman yang kita renungkan itu menjadi pelita dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam kehidupan kita. Dalam arti yang kita tahu kemana harus kita berjalan. Nggak mungkin kita berjalan dalam kegelapan. Kalau ada dua jalan, gelap dan terang, pasti orang secara manusia pun akan memilih jalan yang terang. Kalau memilih jalan yang gelap, mungkin dia di depan ada lubang, dia tersandung. Bahkan dalam rumah pun ketika mati lampu, pasti kebanyakan dari kita tidak mau untuk masuk ke dalam rumah karena gelap. Pasti maunya sesuatu yang terang. Jadi kebenaran firman Tuhan ini dikatakan di ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jadi firman Tuhan ini menjadi pelita, menjadi kompas dalam kehidupan kita teman-teman, menjadi penunjuk arah. Biasanya kompas dijadikan sebagai penunjuk arah, penunjuk mata angin atau sebagai pengganti peta. Jadi demikian pula dalam kehidupan kita. Tujuan terbesar dalam kehidupan kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Alkitablah atau firman Tuhanlah yang menjadi pegangan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani masa muda kita, terlebih juga kita sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita.